Tiga. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, tolong perhatikan sekitarnya apakah ada sampah, rapi dan tempat duduknya. Nah, apakah anak-anak ibu telah makan pagi sebelum pergi sekolah? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sering-sering seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik berdoa dulu. Ketua kelas, Ainun silakan dipimpin kelas. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ibu ambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tata, Bu. Kenapa Tata? Mau pulang kampung, Bu. Izin, Bu. Oh, pulang kampung apa? Neneknya sakit. Oh, sakit apa neneknya? Ulang tahun, Bu. Oh, baiklah. Oke. Nah, itu aja? Yang tidak hadir? Ya, Bu. Baiklah, sebelum ibu masuk materi kita, siapa di sini yang tahu dengan kalor? Saya, Bu. Ya, Sri? Kalor yaitu perpindahan panas dari benda yang suhunya lebih tinggi dari ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke, bagus sekali. Yang lain? Ainun, ada? Bu. Kenapa sama? Karena kami sama-sama belajar kemarin malam. Oh, bagus sekali. Oke, oke. Nah, iya, kalor itu adalah perpindahan energi yang lebih tinggi ke benda yang energinya lebih rendah. Nah, baiklah, kita masuk kepada materi. Nah, perpindahan kalor. Di sini perpindahan kalornya ada 3. Nah, ibu mau bertanya, anak ibu siapa yang tahu dengan perpindahan kalor secara konveksi, dan radiasi? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nanti yang belajar nampaknya ya. Oke lah, kita masuk pembahasan. Pengertian kalor. Nah, tadi juga ada pendapat dari Sri pengertian kalor. Kalor ini adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika keduanya bersentuhan. Nah, bayangkan gimana bentuknya? Ada, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita masuk perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan yang melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Nah, anak ibu siapa yang tahu di sini contohnya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, contohnya besi, baja, tembaga. Nah, yang sifatnya osilator itu kayu, plastik, kertas dan kaca air. Nah, selanjutnya perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Contohnya, anak ibu ada yang tahu? Contoh dari konveksi alami, Bu. Ya, Seperti angin darat, angin laut, aliran udara, dan cerobong asap, Bu. nah bagus sekali. Nah, di situ juga ada contohnya seperti itu. Yang konveksi itu adalah air yang mendidih. Airnya itu disebut dengan perpindahan konveksi. Selanjutnya, perpindahan secara radiasi. Radiasi. Oh,
seperti ini. Anak ibu pernah membuat teh di rumah untuk ayahnya? Pernah. Anak ibu pernah jadi anak ibu tuh mengaduk teh itu dengan apa? Sendok. Sendoknya sendok jenis logam? Besi, Bu. Nah, ya besi logam sama ya. Nah, kan suhu sendok itu awalnya normal. Nah, teh ini kan panas. Lalu kita aduk, apa yang terjadi dengan sendok itu? Panas. Itu merupakan Perpindahan panas. panas pada apanya gimana Panasnya pindah ke sendoknya, Bu. Nah, iya, air teh itu yang panas, kalornya berpindah ke sendok yang bersuhu normal tadi atau yang bersuhu rendah tadi. Nah, itulah pengaruh kalor terhadap suatu benda. Nah, sekarang ibu mau masih ada pertanyaan, Bu? Yang pada kereta api tadi, apa efek dari pemakaian pada rel tadi pas panas? Awal dalam keadaan suhu normal, rel kereta itu akan tetap normal. Jika tarik matahari itu sangat panas, dia akan mengembang. Itulah kenapa rel kereta api itu diberi sisi longgar di kiri kanannya. Pada saat dia ditarik matahari yang sangat panas, dia akan menguai. Jika dia tidak diberi ruang sedikit, pada saat dia menguai itu rel kereta api akan rusak. Itulah dan bisa jadi terjadinya kecelakaan. Itulah akibatnya kalau di antara sisi kanan kiri rel kereta api. Itulah salah satu pengaruh kalor terhadap benda. Juga ada mendidih, air yang mendidih. Nah, nenek ibu pasti pernah memasak air di rumah. Menyublim, mengembun. Nah, itu juga salah satu pengaruh kalor terhadap satu benda. Nah, sampai di sini Ainul sudah paham? Ya, Bu. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baiklah kita masuk pada praktikum. Iya, Ibu ada menyuruh kalian kemarin membawa alat praktikumnya? Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, bagus sekali. Kita lanjut praktikum ya. Iya, Bu. Ibu bagikan dulu modulnya. Ibu bagi ke 2 kelompok ya. Kalian cuma bertiga kan? Ya, saya sendiri. Oh, ini sendiri. Ya. Oke, ini sendiri. Ya, sama sendiri berdua ya. Oke. Silakan. Sudah ada di dalam KD-nya. Ini perintah cara kerja. Ini percobaan 1 pada sendok. Ini percobaan 2 pada telapak tangan. Ini percobaan konduksi, ini radiasi. Oke, lanjutkan percobaannya ya. Oh iya, Sri mana mancisnya tadi? Oh, siapa yang mau bantu Ibu ngidupin lilinnya? Oke, Ainun. Bisa, Ainun? Bisa, Bu. Udah, Bu. Makasih ya, Yun. Silakan duduk di tempat. Nah, siapa yang mau praktikum pertama? Ainun? Saya, Bu. Oh, oke. Iya, maju ke depan. Baiklah, kali ini saya melakukan percobaan yang pertama, melakukan sendok. Yaitu di sini perintahnya dekatkan sendok ke api yang telah lilin dinyalakan. Dan lama-lama sendok ini akan panas dia, Bu. Iya. Karena panas dia, Bu. Itu perpindahan apa namanya, Tia? Ini perpindahan secara konduksi, Bu. Oke, bagus sekali. Sekarang percobaan yang kedua, ranting. Siapa? Sri? Oke, Sri maju ke depan. Makasih ya, Tia. Iya, Bu. Saya akan mencobakan percobaan yang langkah yang dilakukan yaitu Ya, ini sama Sri. dengan yang dilakukan oleh Tia teman saya sebelumnya, tadi. ya.
lakukan percobaan yang sama pada kayu. Tiga. Iya. Apa yang terjadi Sri setelah kayu itu didekatkan ke api lilin? Terbakar, Bu. Oh iya, terbakar. Iya, Bu. Nah, nanti hasilnya dicatat ya di LKPD yang telah Ibu kasih. Ya, Bu. Oke, terima kasih Sri. Sekarang Ainun, percobaan yang kedua. Ya, Bu. Nyalakan lilin. Di sini, Bu. Ya, dekatkan. Oke. Apa yang Ainun rasakan? Panas, Bu. Nah, panas. Nah, percobaan yang keduanya? Beri jarak sedikit. Apa yang terjadi? Pada saat kita meletakkan tangan kita lebih dekat ke arah api, maka suhunya itu akan terasa lebih tinggi, Bu, dibandingkan Ya. dengan percobaan yang kedua saya lakukan, yaitu meletakkan tangan agak lebih jauh, agak berjarak dari api, itu suhunya agak sedikit rendah dibandingkan yang pertama, Bu. Iya, bagus sekali. Itu perpindahan apa namanya, Ainun? Perpindahan radiasi, Bu. Oke, nanti catat di LKPD-nya ya. Ainun silakan duduk. Terima kasih. Ya, Bu. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, apa sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Siapa yang mau tampil pertama? Saya, Bu. Oke, Tia. Silakan, Tia. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya tadi melakukan dengan sendok. Yang mana hasil percobaan pada besi. Besi ini termasuk dalam benda yang mampu menghantarkan kalor dengan baik. Oleh karena itu, ketika salah satu ujung atau sisinya dipanaskan, yang ini dipanaskan, maka kalor akan dihantarkan ke ujung atau di sisi besi. Nah, disitulah besi yang terkena api tidak terbakar, melainkan sisi lainnya juga ikut terasa panas. Ini tidak akan terbakar, tapi kita akan merasakan panas. Dan ini kalau seandainya kita terus melakukan letakan di api, ini pasti otomatis tangan kita akan bisa mudah melepuh gitu, terbakar gitu. Nah, terima kasih, Bu. Ya, makasih, Tia. Sekarang itu tadi percobaan pertama. Itu percobaan apa, Tia? Sendok konduksi, Bu. Konduksi. Oke. Sendok itu merupakan penghantar panas yang baik. Itu makanya saat dia tadi memanaskan sendok, maka ke sisi sebelahnya atau ujung-ujungnya yang lain itu akan bikin panas. Nah, percobaan tentang ranting tadi siapa? Ya, Bu. Oke, Sri, maju ke depan. Baik, saya akan membacakan hasil dari percobaan yang saya lakukan tadi, yaitu terhadap ranting atau kayu. Kayu atau ranting adalah penghantar kalor yang buruk. Ketika percobaan yang dilakukan tadi salah satu ujungnya dipanaskan atau ranting tadi dipanaskan salah satu ujungnya, maka kalor tidak dihancurkan ke sisi lain atau tidak dihantarkan ke sisi lain, tetapi hanya bertumpuk di ujung itu saja. Jadi akibatnya ujung yang terkena api lama-kelamaan akan terbakar. Sekian dari saya, Bu. Oke, aplaus untuk Asri. Terima kasih ya, Sri. Nah, itu tadi yang Ibu bilang. Di penghantar konduksi itu tadi ada dua. Besi itu penghantar yang baik. Nah, ranting tadi itu dinamakan yang bersifat osilator karena penghantar yang buruk. Nah, untuk percobaan yang kedua tadi tentang telapak tangan, Ainun maju ke depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi. Yang pertama yaitu percobaan pertama, telapak tangan yang didekatkan pada api dengan jarak yang dekat, maka suhunya akan lebih tinggi. Karena telapak tangan pada jarak dekat menyerap kalor lebih cepat dibandingkan dengan jarak yang agak jauh dari nyala api. Ya, sedangkan yang percobaan kedua, telapak tangan yang didekatkan pada nyala api dengan jarak yang agak jauh, yaitu penyerapan kalornya itu agak lambat, membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa waktu, karena pada jarak tertentu penyerapan kalornya pada telapak tangan itu lama, membutuhkan waktu daripada jarak dekat, daripada
pada percobaan pertama yang setelah saya pengamatan tadi, maka dapat disimpulkan yaitu pada saat kita dekatkan api dengan telapak tangan kita, itu suhunya akan lebih panas dibandingkan dengan percobaan kedua yang kita agak beri jarak antara api dan telapak tangan. Ya, Ainun bagus sekali. Terima kasih Ainun. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, juga materi yang telah Ibu jelaskan. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Oke, karena waktu kita mau habis, Ibu mau kan tadi perpindahannya ada 3. Yang baru kita lakukan berapa? 2. Nah, apa yang ketinggal yang belum? Konveksi. Iya, Nah, tugas untuk anak Ibu untuk minggu depan, sebelum kita masuk materi yang selanjutnya, Ibu mau anak Ibu melakukan percobaan konveksi di rumah. Nah, buat di LKPD-nya yang telah Ibu bagikan tadi ya, Bu. ada di percobaan yang ketiganya. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang mau menyimpulkan apa yang tadi materi yang telah kita pelajari tentang perpindahan kalor? Ada yang bisa? Tidak, Bu. Oke, baiklah, biar Ibu yang menyimpulkan. Nah, tadi perpindahan secara konduksi adalah perpindahan zat yang tidak mengikuti partikel-partikelnya. Sedangkan konveksi, perpindahan zat mengikuti partikel-partikelnya. Dan perpindahan secara radiasi itu perpindahan panas secara langsung atau tanpa perantara. Contohnya, kita terkena sinar matahari. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini.